Hai teman-temanku semua dan sahabat Dapur Hawila. Selamat bertemu kembali dengan kami di channel Dapur Hawila. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun ia tetap percaya. Dan walaupun kita tidak saling melihat dan tidak saling mengenal, namun tetap percaya bahwa resep Dapur Hawila adalah resep yang paling terbaik buat kita semua. Dengan bahan dan bumbu yang sederhana, tapi rasanya tidak sederhana. Oh ya teman-teman, kali ini aku mau buat pizza yang sangat enak dan tentunya cocok banget buat teman-teman yang ingin berusaha berjualan. Dan kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara membuatnya, ikutin terus ya videonya sampai selesai. Dan dukung terus channel kami dengan cara like, comment, share ke semua media sosial kamu, subscribe juga karena subscribe itu gratis. Dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari kami. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, di komen juga ya teman-teman, dan kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Sekarang kita akan melihat bahan-bahan yang kita gunakan dan langkah-langkah selanjutnya. Ini dia teman-teman untuk bahan-bahan pizza kita. 250 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini saya pakai tepung terigu merek Cakra ya teman-teman, atau setara dengan 25 sendok atau seperempat kilo. Kemudian di sini ada air 150 ml. Kemudian di sini saya pakai pelembut kue bread and clover setengah sendok makan. Tapi kalau teman-teman tidak punya boleh di skip ya. Seperempat sendok teh garam halus, 1 sendok teh ragi instan. Di sini saya pakai yang merek Pernipan ya. 2 sendok makan gula pasir dan 1 sendok mentega ya atau margarin. Dan untuk bahan-bahan lengkapnya teman-teman boleh cek di deskripsi judul video ini ya. Kemudian siapkan wadah, masukkan tepung terigu, ragi instan, bread and clover, gula pasir. Lalu ini kita aduk-aduk. Setelah rata, kita masukkan air yang tadi ya, tapi kita masukkan secara bertahap ya, sedikit demi sedikit. Kemudian ini kita ulen ya. Kalau teman-teman ingin lebih cepat, boleh juga ya menggunakan mixer. Tapi di sini karena sedikit, saya buat ya, jadi saya tidak menggunakan mixer. Supaya juga teman-teman yang lain yang tidak punya mixer boleh buat ya. Lalu di sini saya uleni ya menggunakan tangan. Dan di sini tangan saya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Ini airnya saya masukkan semua ya. Lalu ini kita ulen sampai tercampur rata ya. Kemudian ya, setelah seperti ini hasilnya, lalu kita masukkan menteganya ya. Lalu ini kita ulen kembali. Buat seperti ini ya, supaya dia cepat menyatu seperti memeras kelapa ya. Ini kita ulen terus. Kemudian kita masukkan garam, kita ulen kembali. Kemudian ya, setelah saya uleni ya kurang lebih 5 menit sampai 7 menit, seperti ini hasilnya ya, sudah kalis. Lalu teman-teman boleh tutup ya seperti ini, pakai serpet. Tapi di sini saya buat ya di wadah Tupperware yang kedap udara ya, seperti ini. Lalu ini saya tutup. Lalu ini kita diamkan ya teman-teman kurang lebih 1 jam sampai mengembang 2 kali lipat. Sambil menunggu adonannya, di sini saya siapkan toppingnya dulu ya.
Di sini ada keju parut yang biasa ya, yang merek Gold atau cheddar boleh juga. Lalu di sini ada juga ya saus tomat ya. Nih. Lalu saya pakai juga mayonnaise. Kalau teman-teman tidak punya boleh di skip ya. Kemudian di sini saya pakai saus bolognese ya. Seperti ini atau saus spaghetti, ini sudah bercampur ya, ada di dalam daging-dagingnya, ini enak banget. Tapi kalau teman-teman tidak punya ini, boleh juga ya teman-teman, hanya pakai saus cabenya aja ya. Saus tomat seperti ini boleh. Kemudian di sini saya pakai sosis untuk toppingnya secukupnya. Dan untuk toppingnya itu teman-teman tergantung selera ya. Boleh juga teman-teman buat jagung rebus ya. Kemudian di sini saya pakai keju mozzarella seperti ini. Ini agak mahal ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak punya ini, boleh ya pakai keju yang biasa. Cuma ini pelengkapnya supaya makin enak ya. Lalu di sini saya pakai oregano ya, seperti ini secukupnya atau 1 sendok makan ya, seperti ini. Ini saya beli 8.000. Yang pakai toplesnya itu harganya sekitar 18.000 ya. Tapi kalau teman-teman tidak punya seperti ini, teman-teman boleh iris ya daun seledri. Kemudian di sini saya pakai bawang bombay secukupnya atau setengah buah ya, boleh juga seperempat. Dan untuk bahan-bahan lengkapnya, teman-teman boleh lihat di deskripsi dulu ya. Kemudian di sini ya bawang bombaynya ini kita potong ya kecil-kecil. Ini. Kemudian di sini ya 3 buah sosis kita mau potong kecil-kecil ya, seperti ini. Lakukan sampai selesai ya. Kemudian ya setelah 1 jam kita cek ya, karena kebetulan di sini panas ya. Nah seperti ini hasilnya ya, ngembang ini. Kalau kita kempiskan ini, saya ambil buat ke dalam meja kerja, lalu kita uleni sebentar ya, seperti ini. Kemudian teman-teman boleh lihat ya, ini sudah kalis, ya. Kemudian ini mau saya bagi 3 ya. Teman-teman boleh buat ya. Untuk ukurannya itu tergantung selera teman-teman. Tapi ini saya mau bagi 3. Boleh juga ya teman-teman timbang sekitar 200 gram. Kemudian di sini ya saya mau gilas ini sekitar 20 cm ya. Ini lingkarannya di garis yang ketiga ya teman, seperti ini. Kita mau gilas. Kira-kira seperti ini. Kalau di sini saya siapkan loyang ya, yang ukuran 20 cm ya. Lalu ini kita masukkan ke dalam loyang seperti ini ya. Kita rapikan di sini. Lalu ini kita rapikan ya, seperti ini. Pinggirannya.
Kemudian di sini saya buat sosis ya, yang saya potong dua. Ini saya potong dua. Kita buat di pinggirannya ini seperti ini. Kemudian ya, ini boleh kita tutup sosisnya dengan adonan tadi seperti ini. Seperti ini ya, kita tutup adonannya. Seperti ini ya, kita tekan-tekan. Jadi teman-teman, untuk resep pizza ini tidak perlu pakai telur ya. Kemudian ya, pinggirannya ini boleh kita rapikan seperti ini ya, dengan sendok supaya cantik ya. Kemudian setelah seperti ini, lalu kita ambil garpu ya atau lidi. Lalu ini kita tusuk-tusuk seperti ini. Kemudian teman-teman boleh masukkan ya saus bolognese-nya seperti ini. Lalu ini kita rapikan. Kemudian teman-teman boleh susun ya sosis seperti ini. Lakukan sampai selesai ya. Jadi untuk toppingnya itu tergantung selera teman-teman ya. Tidak harus seperti yang saya buat. Kemudian di sini saya taburi dengan keju cheddar ya, keju yang biasa seperti ini. Kemudian bawang bombay. Kemudian yang terakhir saya buat keju mozzarella ya, seperti ini yang saya parut. Kemudian di sini yang terakhir saya masukkan ya oregano secukupnya. Ini supaya bumbunya lebih ada aroma pizzanya ya. Ini. Kemudian setelah seperti ini kita diamkan ya kurang lebih 15 menit. Kemudian sisanya di sini saya buat juga ya sama seperti tadi, ukuran 20. Kira-kira seperti ini ya. Kemudian di sini saya siapkan loyang yang sudah saya olesi dengan mentega ya. Ini kita angkat, lalu kita rapikan dulu. Kadang kan dia pas diangkat keriput, lalu kita masukkan ke dalam ini, kita rapikan kembali. Seperti yang teman-teman, jadi dia tetap ukurannya 1 jengkal ya. Lalu ini kita tusuk-tusuk dengan garpu ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan saus bolognese-nya. Lalu kita rapikan. Saya masukkan keju, bawang bombay, kemudian keju cheddarnya,
terakhir kita masukkan oregano. Lalu ini sama seperti tadi, kita biarkan sampai mengembang ya, kurang lebih 15 menit. Kemudian ini ya, saya buat lagi seperti ini. Ini saya buat keju mozzarella ya. Lalu ini kita gulung kembali seperti ini ya, seperti tadi. Kemudian ya di sini sosisnya kita potong-potong ya seperti ini, potong kecil-kecil. Lakukan sampai selesai ya. Kemudian kita buat saus bolognese. Lalu kita buat sosis. Keju. Lalu ini kita biarkan ya 15 menit. Kemudian ini setelah 15 menit ini siap untuk kita panggang ya teman-teman. Ini sudah mengembang. Kemudian di sini sebelumnya saya sudah panaskan oven ya sekitar 10 menit. Lalu di sini kita masukkan ke rak bawah ya seperti ini. Lalu ini kita panggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 10 menit. Kemudian nanti kita akan ganti ya menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 10 menit. Kalau teman-teman ingin menggunakan oven tangkring juga bisa ya, teman-teman oven sekitar 15 menit sampai 20 menit. Lalu saya oven ya, saya panggang menggunakan api atas bawah selama 10 menit ya. Kemudian ya setelah 10 menit kita oven ya menggunakan api atas bawah, ini sudah matang ya. Dan ini siap untuk kita angkat. Kemudian sisanya kita oven kembali ya. Ini dia teman-teman, pizza kita sudah masak ya. Tadi setelah kita angkat, ini saya olesi dengan margarin ya dalam keadaan panas. Dan ini saya sengaja panggangnya agak kering karena anak saya suka ya. Ini. Kemudian ini saya buat ya dengan mayonaise seperti ini. Kemudian di sini saya buat dengan saus tomat supaya lebih cantik dan menarik ya. Dan kalau teman-teman jualan, teman-teman boleh sesuaikan ya untuk toppingnya. Lakukan sampai selesai ya. Nah, setelah seperti ini teman-teman, ini teman-teman boleh siap untuk dijual ya. Ini enak banget. Sekarang kita mau coba dulu ya teman-teman. Ini dia. Ini tadi comot anak saya ya. Ini. Enak banget. Enak. Teman-teman silahkan dicoba ya. Di rumah ini enak banget. Sampai baru dipotong udah habis.
Dan semoga teman-teman suka dengan video ini. Sebelum teman-teman menggerakkan channel ini, subscribe dulu ya teman-teman, dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari kami. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai bertemu kembali dengan kami di video kami selanjutnya.